Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik, ada dalam perlindungan Tuhan dimanapun kita semua berada pada saat ini. Perkenalkan, saya Diset Rafisar Manik, saya dosen Prodi Pendidikan Agama Kristen di STT Kristus Alpha Omega. Kali ini saya akan berbicara tentang Kristen progresif. Ya, Kristen progresif belakangan banyak muncul di media sosial. Ya. Pada prinsipnya, saya pribadi tidak setuju dengan istilah yang namanya Kristen progresif, ya. Karena yang namanya Kristen itu seharusnya mempercayai Alkitab, ya. Alkitab memiliki otoritas tertinggi di dalam kehidupan orang percaya. Kristen juga seharusnya mempercayai bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah dengan beriman kepada Yesus Kristus dan tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus Kristus, ya. Jadi oleh sebab itu, justru saya melihat bahwa ini bukanlah sebuah Kristen progresif, ini ya. Ini adalah sebuah Kristen yang menjadi menyimpang atau katakanlah Kristen alternatif, ya. Karena mereka sedang menawarkan sebuah jalan alternatif kepada keselamatan ataupun kepada kebenaran itu, ya. Secara prinsip, Kristen progresif ini menolak ya yang namanya otoritas ataupun ineransi Alkitab. Mereka juga menolak ya tentang iman yang menyelamatkan kepada Yesus Kristus. Mereka juga menolak yang namanya kebinasaan ataupun hukuman kekal. Pada prinsipnya ada 3 hal ini ya yang akan saya bicarakan. Tapi saya akan membicarakannya dengan singkat dan sederhana. Saya berharap ini bisa menjadi sebuah pemantik untuk kita, di mana kita bisa mempelajari lebih dalam lagi, dan kita bisa membagikannya untuk jemaat, untuk komunitas, atau dimanapun kita mengajar, dimanapun kita menggembalakan, kita bisa mempelajarinya lebih dalam lagi dan membagikannya kepada banyak orang. Ya. Yang pertama, mereka yang menolak yang namanya ineransi Alkitab. Ya, padahal Athanasius, ya, seorang bapak gereja dari Alexandria abad ke-3 Masehi, ya, pernah menuliskan, jangan ada yang ditambah, jangan ada yang diambil. Pada saat itu dia berbicara tentang Alkitab, ya, Alkitab yang saat ini kita imani, yang saat ini kita pegang. Athanasius mengatakan seperti itu. Jangan ada yang ditambah, jangan ada yang diambil. Namun seorang pemuda gitu ya di abad ke-20, ya 17 abad kemudian muncul mengatakan bahwa Alkitab itu banyak kesalahannya, Alkitab itu banyak pertentangan di dalamnya, ya. Lalu mereka menyebut namanya komunitasnya sebagai Kristen progresif, atau saya katakan kaum progresif. Ya, kenapa kaum progresif? Karena nilai-nilai mereka, prinsip mereka tidak sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, bahkan mereka menolak Alkitab itu sendiri karena banyak pertentangan, kontradiksi di dalamnya. Ya. Mereka juga beranggapan bahwa tidak ada kebenaran final. Ya, jadi seluruhnya itu relatif. Ya, ini kan identik dengan filsafat. Ya, dalam filsafat itu ada kalimat ataupun istilah yang sering digaungkan bahwa kebenaran itu harus selalu dipertanyakan karena tidak ada kebenaran yang mutlak atau kebenaran yang final. Pada suatu saat nanti kebenaran itu akan lalu sampai muncul kebenaran yang baru, gitu ya, kebaruan. Dari situ juga kan muncul yang namanya pemikiran-pemikiran dari kaum progresif ini. Alkitab itu kan sudah nggak kontekstual, ya nggak sesuai dengan konteks sekarang, sudah tidak relevan, sudah kuno, sudah ketinggalan, jadi nggak cocok lagi dengan keberadaan yang ada sekarang. Ya. Jadi kebenaran Alkitab itu sudah berlalu, muncul yang namanya kebenaran yang baru. Ya. Sampai nanti, ya tentu saja kebenaran dari versi progresif ini akan berlalu juga, gitu ya, sampai muncul kebenaran yang berikutnya. Jadi nggak ada yang namanya kebenaran yang final, tapi semuanya akan mengalami progres ya sesuai dengan prinsipnya mereka. Dan disitulah kekeliruannya. Ya, karena tidak mengakui lagi kebenaran di dalam Alkitab, apa yang difirmankan di dalam Alkitab. Mereka akan menginginkan sesuatu yang baru, kebaharuan demi kebaharuan. Ya. Dan pada prinsipnya, kalau mengatakan seperti itu, seharusnya kaum progresif ini pada akhirnya nanti akan menciptakan suatu kitab yang baru. Ya. Dan memang seharusnya demikian, ya, karena mereka sudah menolak Alkitab, seharusnya mereka jangan menggunakan satu ayat pun di dalam Alkitab. Tapi lucunya adalah, walau mengatakan Alkitab itu banyak salahnya, lalu banyak pertentangan di dalamnya, tapi mereka masih menggunakan ayat Alkitab. Lucu ya, itu kan sama dengan teman-teman yang dari seberang ya. Jadi menurut saya kalau satu tidak setuju dengan ayat Alkitab, di semuanya jangan menggunakan ayat Alkitab. Ya, karena yang menyebut dirinya Kristen harus tunduk di bawah otoritas Alkitab. Ya, back to Bible. Kita harus kembali kepada Alkitab sebagai firman Tuhan yang menuntun kehidupan orang percaya di semua waktu, di semua keadaan, dan di semua zaman sampai Tuhan Yesus datang. Ya, satu titik pun dalam Alkitab tidak ada yang
tidak digenapi, tidak ada yang terabaikan. Ya. Jadi jangan salah memahami yang namanya kebenaran Alkitab. Kalau salah memahami kebenaran Alkitab, ya akhirnya menolak Alkitab. Ya, itulah yang dialami oleh teman-teman ya kaum progresif ini. Ya, mereka menolak yang namanya ineransi Alkitab. Yang pertama, ya ada kontradiksi. Salah satu pencetus kaum progresif di Indonesia mengatakan bahwa kontradiksi itu salah satunya adalah dulu kan bisa banyak istri, ya. Laki-laki atau seorang suami bisa mempunyai beberapa istri. Beda dengan sekarang, udah nggak kan bertentangan kan. Sekarang dikatakan cukup dengan satu istri. Itu tertuang di dalam 1 Timotius 3 ayat 12. Ayat 2, ayat 12, dan Titus 1 ayat 6 juga ya. Di sana tertuang seperti itu. Jadi mereka melihat, oh kok sepertinya kontradiksi ya. Dulu bisa banyak pasangan, sekarang hanya satu. Lalu mereka memandangnya itu sebagai sesuatu yang salah atau kontradiksi ya. Tapi saya percaya bahwa menjawab tentang hal tersebut, saya percaya bahwa dari awalnya Tuhan memang menciptakan manusia itu berpasang-pasangan dengan satu pasangannya. Ya. Kalau kita kembali ke masa awal penciptaan, Tuhan hanya menciptakan satu wanita untuk satu pria untuk satu wanita. Ya. Hawa diciptakan untuk Adam. Tidak ada Hawa kedua, Hawa ketiga, Hawa keempat gitu ya. Namanya Hawa nafsu itu kalau banyak hawanya gitu ya. Hawa nafsu. Jadi saya percaya dari sejak awal Tuhan memang menentukan pasangan itu adalah satu. Ya. Namun kemudian muncul yang namanya kebudayaan, kebiasaan memiliki banyak pasangan, kebudayaan manusia. Bukan berarti Tuhan menyetujui hal tersebut. Ya. Bukan berarti Tuhan menyetujui hal tersebut. Ya. Justru dengan adanya banyak pasangan, ya, justru menimbulkan banyak masalah. Dan di sana menunjukkan, saya melihat Tuhan nggak berkenan. Ya. Salomo, ya, kaum progresif ini kan memberikan contoh itu Daud. Ya. Apakah Tuhan juga berkenan terhadap hal tersebut? Tuhan juga kan nggak setuju dengan hal tersebut. Dan akibatnya adalah Salomo dan Daud ini memiliki banyak masalah karena apa? Memiliki banyak pasangan. Bagaimana dengan konteks sekarang yang dikatakan tadi dalam 1 Timotius 3, dalam Titus juga hanya satu pasangan. Ya. Jadi saya katakan dari awal memang Tuhan mengatakan seperti itu. Ini kan konsepnya kaum progresif ini sama dengan kaum Farisi ya, orang-orang ahli Taurat ya yang mengatakan kenapa Musa memberikan surat cerai gitu kan? Bisa dong cerai gitu kan? Tuhan Yesus menjawab, itu karena ketegaran hatimu dari awal tidaklah demikian. Tapi itu menjadi kebudayaan, menjadi sesuatu yang lumrah, menjadi hukum manusia. Bisa menceraikan. Ya. Sedari awal Tuhan tidak menginginkan yang namanya perceraian. Ya. Tapi itu kemudian lalu disalahpahami, sama seperti kaum progresif saat ini. Salah memahami, ya, salah menanggap dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Oke, yang kedua tentang perempuan mengajar. Kita cepat aja ya Bapak Ibu ya, kita bahas dengan sederhana aja. Perempuan yang mengajar. Di Alkitab dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 11-12 itu perempuan hendaklah berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Kalau sekarang kan banyak perempuan yang mengajar. Ya, banyak perempuan yang jadi gembala. Ya. Dan tentu itu kayaknya kontradiksi. Ya, sepertinya seperti itu. Ya. Tapi saya mau katakan bahwa jangankan perempuan, laki-laki pun tidak boleh mengajar kalau dia tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Laki-laki pun tidak boleh mengajar kalau dia tidak tunduk, tidak taat di bawah perintah Tuhan. Laki-laki pun tidak boleh mengajar dan memerintah perempuan kalau dia sendiri pun tidak mengerti apa itu kebenaran firman Tuhan. Kalau dia nggak belajar yang namanya firman Tuhan. Saya melihat di sini dari konteks budaya ya, saat itu budaya Timur yang kental dengan budaya patriark dan budaya Barat yang kental dengan budaya kebebasan ya, demokrasi baik perempuan ataupun laki-laki setara. Namun saya percaya bahwa di sini Tuhan menekankan yang namanya kesetaraan derajat, namun mendesain atau fungsi yang berbeda. Ya, jadi
Di hadapan Tuhan, laki-laki dan perempuan itu adalah sama derajatnya ya, setara derajatnya. Namun memang memiliki fungsi dan peran yang berbeda-beda. Namun kalau kita melihat jauh lagi ke belakang, bahwa di dalam PL pun ada yang namanya nabi, ada yang namanya hakim ya, ada Deborah, ada Miriam, ada Hulda. Bahkan di dalam Perjanjian Baru, Injil Lukas mencatatkan Hana itu adalah seorang nabi ya. Jadi banyak perempuan-perempuan yang menjalankan perannya, bukan saja hanya mengajar, tapi juga untuk memerintah semua umat Israel untuk berbalik kepada jalan yang benar. Saya percaya di semua kebudayaan, di semua tradisi, Tuhan bisa memakai laki-laki ataupun perempuan untuk mengembalikan orang-orang yang berdosa kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi bukan masalah perempuan atau laki-laki. Masalahnya, kamu laki-laki atau perempuan takut akan Tuhan nggak? Mengerti kebenaran nggak? Belajar nggak dengan sungguh-sungguh tentang kebenaran firman Tuhan? Kalau nggak belajar, ya nggak boleh mengajar. Kalau baru bertobat, firman Tuhan jelas katakan, ya nggak boleh mengajar, nggak boleh jadi gembala. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 29 ayat 9, di sana ada ditulis, 4 gadis Filipus itu memperoleh karunia bernubuat. Karunia bernubuat itu mengajar, men. Mengajar firman Tuhan, mengajar apa yang disampaikan Tuhan, hati Tuhan kepada jemaatnya. Jadi perempuan seperti apa yang dimaksud nggak boleh mengajar, perempuan seperti apa yang dimaksud nggak boleh memerintah. Mereka adalah perempuan dengan status nabi palsu. Mereka adalah perempuan Kristen, namun syarat dengan budaya dan pengajaran yang salah dari nabi palsu. Mereka adalah perempuan-perempuan Kristen yang baru bertobat, dan mereka perlu belajar tentang landasan-landasan dasar dari iman kekristenan. Justru di sini saya melihat Tuhan memberikan kesempatan kepada wanita untuk mau belajar, untuk mau bertobat, untuk mau berdandan, untuk mau berperilaku sebagaimana mestinya, seperti apa yang Tuhan inginkan. Lalu mereka boleh bersama-sama untuk saling menguatkan, saling meneguhkan, ya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak masalah gender lagi di sini ya, tidak masalah gender lagi perempuan atau laki-laki ya. Saya bacakan ayatnya sini, kesetaraan di dalam Kristus. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Camkan ini. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Dengarkan ini dengan baik ya. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Nggak ada lagi yang namanya fanatik gender, fanatik suku, ya, fanatik orang kaya, orang miskin, hamba atau orang merdeka. Nggak ada, semuanya sama di dalam Kristus. Laki-laki kalau nggak benar juga boleh diajar sama perempuan yang benar di dalam Tuhan. Demikian juga perempuan yang nggak benar harus diajar, harus dididik. Kolose 3 ayat 11. Di dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ya. Bukankah karunia itu diberikan untuk tubuh Kristus tanpa memandang gender, suku, agama, ras? Tuhan memberikan kepada siapa dia mau berkenan memberikan karunia itu kepada tubuhnya. Kepada hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku. Itu kan yang dibuat di dalam perjanjian lama. Kepada hambaku laki-laki ataupun perempuan akan kucurahkan rohku. Berbicara tentang Pentakosta. Laki-laki perempuan sudah dicurahkan rohnya Tuhan. Dan banyak juga perempuan-perempuan yang melayani ya di zaman awal-awal Kristus naik ke sorga, ya gereja-gereja awal. Ada begitu banyak kalau kita baca di dalam perjanjian baru ya, perempuan-perempuan yang melayani. Ya, jadi bukan masalah gender sebenarnya, tapi saya malah melihat bahwa di situ Tuhan memberikan kesempatan kepada semuanya. Siapapun yang ada di dalam Tuhan, yang ada di dalam Kristus, seorang yang benar, seorang yang memahami nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai dasar daripada kekristenannya, mereka boleh mengajar, mereka boleh memimpin, mereka boleh memerintah. Karena roh Tuhan ada di dalam dia. Bukan untuk cari jabatan,
Ya, perempuan-perempuan di Efesus kan identik dengan seperti itu, cari nama, cari jabatan, cari kepentingan pribadi, keuntungan pribadi. Ya, kalau untuk hal-hal seperti itu jelas tidak boleh, laki-laki pun tidak boleh ya, mengajar untuk mencari nama, menjatuhkan orang lain, menggeser orang lain. Ya, dengan motif-motif seperti itu tentu tidak bisa. Oke, yang kedua, ya, mereka menolak keselamatan melalui iman, tapi mereka lebih menekankan keselamatan melalui perbuatan ataupun kasih. Ya, jadi seseorang itu sudah diselamatkan, seseorang itu ada Kristus di dalamnya, gampang banget melihatnya, yaitu ada perbuatan baik di dalam diri mereka. Itu kata kaum progresif. Ya. Jadi kalau seorang memiliki perbuatan baik, seorang memiliki kasih, itu artinya ada Kristus di dalam dia. Tapi saya mau katakan bahwa orang jahat pun punya kasih loh. Orang jahat punya banyak banget perbuatan baik tanpa mereka harus percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan mereka bisa menolak yang namanya Yesus Kristus. Tapi mereka punya banyak perbuatan baik. Mereka punya kasih. Kasih yang diajarkan Alkitab sebenarnya adalah kasih yang mengasihi musuh. Gitu ya. Bukan kasih sebagai syarat kepada keselamatan. Jadi jelas iman kekristenan berlandaskan kepada keselamatan karena iman kepada Yesus Kristus. Dalam Yakobus 2 ayat 14-16 di sana berbicara tentang iman yang menghasilkan perbuatan baik. Bukan perbuatan baik yang mengindikasikan bahwa itu iman, jangan dibalik ya. Tapi iman yang hidup pasti akan menghasilkan yang namanya perbuatan baik. Iman yang hidup pasti akan yang namanya menghasilkan kasih. Kasih itu ya memang jelas terlihat di dalam perbuatan. Jadi diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi perbuatan baik iman yang muncul, perbuatan baik yang muncul karena iman yang ada di dalamnya, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Supaya hal ini sejalan dengan Yohanes 3 ayat 16. Ayatnya dituliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, bukan setiap orang yang memiliki kasih kepada Yesus. Kita harus bisa bedakan ini antara iman dengan kasih, dengan perbuatan kasih. Kita harus bisa membedakan yang namanya biji durian dengan pohon durian. Biji durian yang hidup pasti akan tumbuh menjadi pohon durian. Jadi kita harus bisa bedakan ini. Kalau enggak, teologi kita akan semeraut jadinya. Dan itu juga menjadi sejalan dengan Efesus 2 ayat 22 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Camkan itu, diselamatkan oleh iman. Bukan diselamatkan oleh perbuatan baik. Bukan diselamatkan oleh kasih yang baik, tapi oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mungkin kaum progresif tidak menyadari bahwa mereka begitu memegahkan dirinya. Mereka beranggapan itu adalah, oh, saya orang baik, saya mempunyai kasih, sehingga saya pantas, saya patut untuk diselamatkan. Jadi kacau teologinya. Apakah kita di hadapan Allah benar-benar bisa mengakui bahwa kita ini adalah orang yang baik? Kalau kita mau melakukannya, berarti kita melanggar firman Tuhan, sebab firman Tuhan mengatakan, tidak ada seorang pun yang baik. Di dalam Mazmur, dikutip juga di dalam Roma, semuanya telah hilang, semuanya telah membenci Allah, semuanya telah bejat. Sadari diri kita ini. Diri kita ini diselamatkan karena kasih karunia Tuhan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, itu bukan hasil perbuatan kita. Jangan memegahkan dirimu. Jangan menyombongkan dirimu dengan segala perbuatan baikmu yang segudang itu. Sadari diri kita, ratapi diri kita, betapa berdosanya kita, betapa malangnya kita, betapa melaratnya kita, betapa miskinnya kita. Tapi bersyukur karena kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya yang kita imani, yang kita percayai, sehingga Kristus ada di dalam kita. Itulah keselamatan itu. Itulah iman itu. Titus 3 ayat 8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi Allah.
Saya garis bawahi. Yang sudah percaya kepada Allah, sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik itu orang yang beriman pasti akan melakukan. Tidak mungkin tidak. Orang yang beriman itu sudah pasti akan melakukan pekerjaan yang baik. Allah, seperti yang Allah mau, seperti Allah yang sudah sediakan. Jadi jangan dibalik, ya. Jadi bias nanti modelnya. Tentu aja jadi relatif segala sesuatunya. Kebaikan menjadi relatif, keselamatan menjadi relatif. Tergantung perbuatan baik, tergantung kasihnya orang. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita. Lalu yang terakhir ini mereka juga nggak percaya sebenarnya dengan yang namanya konsep neraka ataupun penghukuman kekal. Ya, hukuman kekal. Suatu kali di sebuah podcast, seorang pencetus di Indonesia atau pembawa ajaran kaum progresif di Indonesia gitu yang mengatakan, oh kalau gitu jadi orang Kristen gampang loh, cuman percaya sama Tuhan Yesus, percaya aja sama Tuhan Yesus, udah, lalu diselamatkan. Ini konsep datangnya dari mana gitu ya? Terima Tuhan Yesus lalu nanti masuk surga gitu ya perkataannya di sebuah podcast. Percaya Yesus saja nanti kamu masuk surga. Keselamatan itu bukan transaksional seperti itu, ya. Percaya Yesus lalu nanti masuk surga. Keselamatan itu mulai dari sekarang di mana Yesus Kristus hidup. Ini makanya banyak salah dari kaum progresif karena memahami konsep keselamatan seperti itu sebagai sebuah transaksional aja. Keselamatan itu dari sekarang. Keselamatan itu adalah Yesus itu sendiri. Yesus itu yang hidup di dalam diri kita. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa roh Tuhan ada di dalammu? Bukankah firman Tuhan mengatakan aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku? Yesus itu ada di dalam kita. Itulah keselamatan itu. Bukan nanti. Itu namanya transaksional. Ya. Lalu mereka menolak yang namanya konsep neraka. Di satu sisi, nanti kita lihat. Di satu sisi menolak konsep neraka atau kebinasaan, tapi di sisi lain ada tulisan mereka juga yang mengatakan ada juga yang namanya kebinasaan. Ya. Ini makanya simpang siur dengan yang namanya pemahaman mereka. Ya. Jadi mereka menolak konsep neraka sebagai tempat atau keadaan hukuman kekal atau selama-lamanya. Ya. Jadi mereka lebih beranggapan kepada itu adalah hukuman sementara, ya, memberikan hukuman di dunia yang sekarang ini. Karena apa? Karena Tuhan itu sangat baik. Ya. Gak mungkin Tuhan yang baik itu menyiksa anak-anaknya, ya, menyiksa manusia yang Dia ciptakan di dalam neraka yang begitu menyakitkan. Tuhan jauh dengan sifat seperti itu. Itu prinsip mereka, ya, prinsip kaum progresif. Kan Tuhan udah tahu, kalau Tuhan udah tahu neraka itu kekal, menyakitkan, yang penting nggak usah diciptain manusia. Gitu ya konsep. Jadi terbalik-balik ya. Kita sebenarnya harus banyak mendalam ini ya. Satu kalimat ini sebenarnya pemaparannya bisa sangat panjang. Kalau Tuhan udah tahu neraka itu kekal, udah tahu bahwa neraka itu sangat menyakitkan, ya mending Dia nggak usah ciptain manusia. Ini kan kacau sekali ya pemikiran seperti ini ya. Bapak Ibu coba diperdalam ini ya. Kira-kira mana dulu ya? Neraka manusia, manusia untuk neraka atau neraka untuk manusia. Gitu ya. Tapi anehnya mereka menolak konsep surga sebagai tempat atau keadaan hukuman kekal, tapi mereka menerima konsep surga sebagai tempat yang kekal gitu ya, bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya semuanya ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam semuanya. Ya. Jadi karena Tuhan itu baik, nggak mungkin Tuhan membuang anaknya di dalam neraka sebagai tempat penyiksaan kekal. Nah, sebenarnya konsep ini banyak sih dimiliki orang-orang juga ya. Coba ditanya dan diperhatikan rekan-rekan yang lain ataupun jemaat di mana kita berada ya. Jadi dengan demikian semuanya adalah anak Tuhan dengan kepercayaannya masing-masing. Semuanya adalah anak Tuhan. Entah prinsipmu apa, entah kepercayaanmu apa, entah apapun yang kamu lakukan, asal kamu punya perbuatan baik, kamu anak Tuhan. Ya, dengan segala prinsip hidupmu. Ya. Jadi ini saya melihatnya sebuah alternatif lain. Alternatif dalam hal apa?
ada satu pandangan yang mengatakan bahwa Kristus itu mati untuk semua orang di bumi ini, ya, untuk semua manusia tanpa terkecuali. Pandangan kedua adalah Kristus mati hanya untuk orang-orang pilihan. Ya. Yang pertama tadi, Kristus mati untuk semua orang, semua manusia, namun kematiannya hanya efektif kepada orang-orang yang meresponi, ya. Hanya efektif kepada orang-orang yang percaya. Yang kedua tadi, Kristus mati hanya untuk orang-orang pilihan. Ya, jadi bukan untuk semua orang, bukan untuk semua manusia, tapi hanya untuk orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan yang ketiga ini kan progresif ini. Kristus mati untuk semua manusia tanpa terkecuali, mau dia percaya atau nggak percaya sama Kristus. Dia mati untuk semuanya itu, dan semuanya itu menjadi anak Tuhan, supaya semuanya di dalam Tuhan. Jadi apapun prinsip hidupnya, apapun keinginannya, yang penting dia baik aja, yang penting dia memiliki kasih aja, itu tandanya dia anak Tuhan, itu tandanya dia memiliki iman. Ya. Jadi bagaimana menurut Bapak Ibu? Ya, saya justru melihat ini sebagai sebuah penghinaan. Ya. Kalau demikian tidak perlu lagi ada yang namanya amanat agung, gitu ya. Bagaimana Yesus memerintahkan untuk memberitakan Injil, memuridkan, mengajarkan tentang segala sesuatu yang udah dia sampaikan. Nggak perlu lagi, ya, karena semua orang udah diselamatkan dan nggak perlu mengenal yang namanya Yesus Kristus. Asal aja mereka punya perbuatan baik, ya udah ada Yesus di dalamnya. Lalu untuk apa yang namanya amanat agung? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka, nggak perlu lagi dibaptis. Ajarlah mereka, nggak perlu lagi diajar tentang iman-iman kekristenan, tentang apa yang udah diajarkan Tuhan Yesus. Ya, ini sebuah alternatif dari dua pandangan tadi. Ya, kasarannya dari pandangan Arminian sama Calvin, gitu ya. Jadi ini pandangan progres. Yang ketiga, semuanya ada di dalam Kristus, semuanya diselamatkan oleh Yesus Kristus tanpa terkecuali, tanpa melihat agamanya, pandangan, prinsipnya, keyakinannya, cara hidupnya, gayanya, yang penting dia baik aja. Lalu di sebuah medsosnya mereka tuliskan seperti ini: upah dosa seluruh manusia sudah dibayar lunas, sehingga dia mati sebagai seluruh manusia memiliki kasih, memiliki Kristus. Orang-orang yang tidak memiliki kasih akan binasa. Ini yang namanya kontradiksi ya. Di satu sisi mereka nggak percaya yang namanya tadi binasa ataupun hukuman kekal. Tapi di sisi lain mereka juga mencatatkan orang yang tidak memiliki kasih akan binasa. Ya, kaum progresif harus memaparkan ini lagi, apa yang dimaksud dengan binasa. Apakah binasa hukuman atau disiplin sementara di dalam dunia ini, atau hukuman sementara di dalam neraka, dicemplungkan ke dalam neraka lalu diangkat masukkan ke surga gitu ya. Jadi ada dua pandangan ini sebenarnya yang masih bertentangan menurut saya ya. Seorang mengatakan mereka menolak konsep neraka, lalu orang lain sebagai admin ya di sosmednya mereka dituliskan orang yang nggak memiliki kasih akan binasa. Jadi kaum progresif ini mau yang mana sebenarnya, nggak percaya dengan konsep binasa atau percaya? Oke, ada juga catatan nih dari kaum progresif di medsosnya dituliskan seperti ini: Kristen progresif merendahkan Kristus. Justru sebaliknya, pemahaman progresif membawa level kasih Kristus kepada pengertian yang sejati. Hanya dengan mengimani bahwa Yesus Kristus mewujud dalam kasih bagi orang-orang yang tidak mampu atau tidak memiliki pengetahuan untuk mengenal firman-Nya lah, kita bisa benar-benar memahami betapa hebatnya kasih tersebut. Mereka tulis seperti itu ya. Justru kita bisa mengenal kasih, hebatnya kasih itu ketika itu bisa menyelamatkan, mewujud kepada orang-orang yang nggak sanggup untuk memahaminya ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, justru ini merendahkan dari amanat Tuhan Yesus yang mengajarkan kita untuk pergi memuridkan, membaptis, dan mengajar orang-orang tentang dasar-dasar kebenaran yang udah firman Tuhan ajarkan. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 23 ditulis, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak kamu kenal.
Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu, kepada Allah yang tidak kamu kenal nih, diberitakan oleh Rasul Paulus. Apa yang kamu sembah tanpa kamu mengenalnya, tanpa kamu mengetahui, memahaminya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Jadi menurut kaum progresif ayat ini tidak perlu lagi berlaku. Karena apa ya? Karena semuanya sudah ada di dalam Kristus, terlepas dari apa pandangannya, ritualnya, segala macam. Oke, next, cepat selanjutnya. Mereka ada tuliskan, perbuatan baik adalah tanda paling nyata bagaimana kasih bekerja dalam hidup seseorang, dan kasih tersebutlah yang memampukan orang tersebut menerima Yesus Kristus dalam kehidupannya. Walaupun ia tidak dapat memahami secara utuh siapa Yesus Sang Firman yang menjadi manusia, namun ia percaya melalui kasih dalam hidupnya. Perbuatan adalah tanda kepercayaan tersebut. Yesus Kristus dapat hadir melalui kasih dalam hidup setiap manusia yang tidak mampu atau tidak memiliki kesempatan untuk mengenal Dia. Lalu mereka buat pertanyaan, Yesus itu progresif? Ditulis, yes. Pada nggak nyadar, pandangan karismatik juga progresnya Protestan, Protestan progresifnya Katolik, bahkan Yesus di zamannya bisa dibilang progresif Judaism. Siapa bilang? Itu kan pendapat subjektif kaum progresif sendiri. Ya. Siapa bilang karismatik progresifnya Protestan, Protestan progresifnya Katolik? Ya, kita semua ingin kembali ke Alkitab, kita ingin semua kembali kepada firman Tuhan, kepada kebenaran. Bukan seperti kaum progresif yang sudah menepis kebenaran, sudah menepis yang namanya firman Tuhan. Ya. Jadi semua denominasi yang ada, ya, pergerakan-pergerakan yang terjadi di masa lalu, ya, semuanya ingin mengerucut kepada satu hal, kembali kepada Alkitab, kembali kepada iman yang benar. Lalu kaum progresif mengatakan Yesus zamannya dibilang progresif Judaism. Yang benar aja, Yesus Kristus progresif Judaism. Ya. Yesus masih menganut agama Judaism loh. Ya. Dia hadir untuk mencela para pemuka-pemuka agama yang kelakuannya nggak sesuai dengan apa yang diajarkan, yang nggak memiliki kasih, yang orang-orang yang munafik, ya, mengajarkan tetapi tidak melakukan. Jadi Anda katakan Yesus adalah progresif dari Judaism? Saya katakan no. Ya. Anda katakan karismatik progresif Protestan, Protestan karismatik progresif Katolik, secara pengajaran, secara gaya kah, model kah, atau seperti apa? Ya, progresif ini kan banyak, progresif doktrin kah, progresif gaya kah, model kah, liturgi kah? Ya, tapi pada dasarnya kita ingin semua kembali kepada Alkitab, kepada kebenaran. Jangan seperti kaum progresif yang sudah menolak Alkitab. Nah, ini bukan progresif namanya, ini kemunduran namanya. Ya. Terus mereka mengatakan, justru penolakan yang sedemikian frontal akan Kristen progresif saat ini menjadi tanda-tanda masa depan kekristenan di Indo akan seperti apa. Lihat saja Barat, Indonesia sekarang mirip tahun 80 sampai 90-an di US. Progresif sedemikian ditolak, dihujat, dicaci maki. Karismatik merajalela dengan progresif, dengan prosperity gospelnya ketika tokohnya tumbang satu-satu. Akhirnya orang-orang sadar kekristenan memang harus progresif, terlepas apapun denominasinya. Dan sekarang rata-rata Kristen US progresif secara doktrinal, bahkan dengan pengakuan LGBT+ oleh negara, menandakan konservatif di sana sudah tidak punya suara lagi. Orang-orang yang tidak kembali kepada Alkitab lah orang-orang yang nggak punya suara lagi. Orang yang nggak kembali kepada Alkitab lah orang-orang yang nggak punya iman lagi. Seperti kaum-kaum progresif. Ya. Jadi saya melihat, ditanyakan bagaimana masa depan kekristenan di Indonesia. Masa kekristenan di Indonesia akan hancur manakala menyimpang daripada Alkitab, menolak otoritas Alkitab. Ya, keselamatan karena perbuatan, menolak keselamatan karena iman. Tentu kekristenan di Indonesia akan hancur. Oleh siapa? Oleh kaum-kaum progresif seperti ini, ya, karena kekeliruannya. Ya. Bahkan LGBT mendapat pengakuan. Saya melihat justru dengan relatifnya kebenaran, dengan keterbukaan yang kebebasan yang sangat tidak terkendali. Ya. Justru dari kaum progresif inilah yang nanti
menerima yang namanya LGBT+ dan lain-lain. Ya, justru saya melihat itu kesempatan LGBT+ semakin subur adalah lewat kaum progresif. Karena yang penting kamu punya baik, punya perbuatan baik, punya kasih. Kan itu kata LGBT+. Apa sih? Kan aku nggak nyusahin orang, kan aku nggak bikin berbuat jahat. Kan kami saling mencintai, saling mengasihi. Memang tindakan kami destruktif? Kan enggak, kan itu kata kaum. Dan itu akan sangat-sangat didukung oleh kaum progresif ini. Itu pandangan saya, ya silakan disangka. Itu pandangan saya. Jadi justru kaum konservatif yang benar-benar menjaga firman Tuhan, tetap berpegang teguh kembali pada Alkitab, kepada iman yang benar, ya, tidak akan goncang. Selanjutnya, bagaimana mereka menuliskan di dalam sosmednya, ditulis seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana Anda mengakui bahwa Tuhan itu maha kuasa jika karya salibnya hanya mampu menyelamatkan orang-orang yang dibesarkan dengan privilege Kristen? Keselamatan tersedia bahkan untuk mereka yang tidak memiliki privilege Kristen. Bukankah suatu hal yang aneh jika orang-orang tidak bisa memilih agama apa dia dilahirkan dan dibesarkan, namun menerima hukuman hanya karena ia menjaga agama lahirnya hingga mati? Memang benar setiap orang nggak bisa memilih agama di mana dia dilahirkan, tapi setiap orang bisa memilih agama, kepercayaan ketika dia belajar, ketika dia dewasa, ketika dia sungguh-sungguh memahami ajaran-ajaran yang ada. Dan saya mau katakan, jangan terjebak dengan yang namanya istilah agama. Memang agama nggak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah firman Tuhan, Injil Kristus. Ya. Injil Kristus adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang. Agama nggak menyelamatkan memang. Agama memberikan identitas, administrasi sama kita, dan itu penting loh. Ya. Tapi agama itu nggak menyelamatkan. Bahkan orang yang menyebutkan dirinya Kristen belum tentu selamat. Gitu ya. Dia harus benar-benar memiliki iman yang hidup kepada Yesus Kristus. Jadi ya memang agama itu nggak menyelamatkan. Ya. Tapi saya mau katakan seperti ini. Saya mau ambil gambaran di dalam Injil tentang anak yang hilang. Ya. Saya sependapat dengan kaum progresif bahwa semua manusia itu adalah anak Allah. Saya sependapat semua manusia adalah anak Allah. Tapi anak Allah yang seperti apa? Ada anak Allah yang hilang dan akhirnya dia tinggal di kandang babi, sampai mau makan makanan babi pun nggak bisa. Apakah dia tetap anak bapaknya? Dia tetap anak bapaknya. Ya, tapi dia memiliki kelakuan menjadi seperti babi. Ya, sampai dia menyadari bahwa dia bukan babi, lalu kembali pulang ke rumah. Jadi setiap orang punya pilihan, punya pemikiran, mana kebenaran, mana yang nggak benar. Ya. Jadi setiap kita dipanggil untuk memiliki iman kepada Yesus Kristus dan persekutuan dengan tubuhnya. Ya, persekutuan dengan tubuhnya. Persekutuan di dalam komunitas. Ya. Jadi agama itu memang nggak menyelamatkan, agama hanya memberikan identitas kita di KTP gitu ya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Tapi yang menyelamatkan adalah Injil Yesus Kristus menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Pertanyaannya untuk gereja, ya, autokritik untuk gereja saat ini ya. Bagaimana seharusnya respon kita? Apa yang selama ini sebenarnya yang sudah kita lakukan? Atau ada apa di balik fenomena munculnya gerakan progresif? Apa sebenarnya yang ada di balik semua ini? Terlebih anak-anak muda ya pada umumnya ya, anak-anak muda. Kenapa muncul pergerakan seperti ini? Ya, itu perlu dipertanyakan oleh gereja dan itu perlu diatasi oleh gereja. Ya. Apakah gereja masih relevan dengan kebutuhan anak-anak muda zaman sekarang? Ya. Tentu secara doktrinal, ya kita harus terus-menerus menyuarakannya. Mungkin ini juga salah satu ketimpangan yang terjadi, ya, di mana gereja-gereja lebih menekankan kepada yang namanya praktikal ketimbang yang namanya doktrinal. Ya, harusnya itu bisa berimbang ya, antara doktrinal yang kuat disuarakan dengan praktikal yang mendarat di bumi. Mungkin terlalu banyak gereja menawarkan yang namanya praktikal, konseling, motivasi segala macam, ya, tindakan-tindakan praktis sampai mengabaikan yang namanya doktrinal, sehingga memunculkan yang namanya
penyimpangan ataupun kesalahan. Ya. Haruskah gereja menjadi relevan untuk kebutuhan anak muda sekarang? Ya. Relevan dalam banyak hal, dalam hal gaya, model, kebutuhan, segala macam di gereja. Ya. Apakah kita bisa menjawab kebutuhan anak-anak muda zaman sekarang? Kalau enggak, mereka tentu akan meninggalkan yang namanya gereja. Ya. Jadi gereja juga jangan kaku-kaku amat gitu ya. Khotbah pakai kaos dibilang berdosa gitu ya. Latar belakang background gereja, panggung gereja hitam itu dibilang wah itu kayak kegelapan, yang nggak bagus, harus putih-putih menandakan suci gitu ya. Datang ke gereja anak muda dengan celana jeans yang sobek lalu ditolak. Ya. Saya pernah loh, saya pribadi datang ke gereja sebagai jemaat biasa, pakai jeans yang sobek ke gereja, lalu saya dinasihatin, diceramain, ya bahkan ya diberikan sebuah, ya kalau ancaman terlalu vulgar ya, terlalu ini ya. Tapi apakah dosa dengan anak muda datang ke gereja dengan celana sobek? Padahal sebagai jemaat biasa loh. Ya. Saya kira pendeta-pendeta yang senior juga gitu ya, khotbah dengan menggunakan kaos supaya relevan dengan anak muda juga nggak jadi dosa gitu ya. Masalah sopan nggak sopan, etika segala macam, ya itu bisa dipikirkan ulang. Tapi di dalam banyak hal, kemudian gereja-gereja mari menjadi relevan untuk anak-anak muda. Doktrinal harus terus diajarkan, tetapi menjadi orang memiliki gaya atau model tertentu, kita bisa memilihnya. Ya. Lalu gereja sekarang ini atau pendeta-pendeta sekarang ini apakah telah menjadi eksklusif secara sosial maupun ekonomi? Coba tanyakan kepada jemaat, apakah gereja ataupun pendeta ternyata telah memiliki mental yang eksklusif secara sosial maupun ekonomi, juga di dalam pelayanan yang mengotak-ngotakkan. Ya. Pendeta naik pesawat pribadi, jemaat beli motor aja susah. Pendeta hidupnya hedon, jemaat makan aja susah. Atau di hal-hal lain. Mari kita sadari akan hal ini. Mari kita buat suatu perubahan, suatu progresif ya di bidang hal tersebut. Progresif tentu artinya perubahan, pergerakan kepada kemajuan, peningkatan. Ya. Terakhir, firman Tuhan mengatakan di hari-hari akhir memang akan semakin banyak penyesatan.